Pramuka. Kita belum selesai. Kita akan terus menemani Jebret Tim sekitar 10 menit. Evaluasi sedikit Indonesia di babak secara keseluruhan lah ya, menghadapi Uzbekistan yang peringkatnya 64 dunia, bro. FIFA ya. Iya, gue sebel kalau prediksi gue bener. Apalagi kalau menyoal timnas Indonesia gitu kan. Iya. Tadi gue bilang ini tim yang berbeda, tim yang sangat harus kita waspadai. Karena tadi ya gue bilang di kelas umur ini tim memang luar biasa, mateng di kelasnya masing-masing. U17, U20, U23. Mereka selalu tampil di atas rata-rata kontestan lain lah. Apapun hasilnya, tapi mereka selalu nunjukin punya kualitas yang lebih. Ditambah lagi khusus di turnamen kali ini 12 gol mereka ciptakan nggak kebobolan. Itu kan data yang nggak bisa dibohongin. Tambah 2 tadi 14 berarti Mas. Sekarang tambah 2 14. Maksudnya sebelum kita ketemu kan segitu datanya. Mereka sulit ditembus, mereka bisa mencetak gol lawan. Yang bisa mencetak gol siapa? Ada 10 pemain. Artinya kan semua pemain mereka berbahaya, punya kualitas untuk bisa mencetak gol gitu. Dan ya celakanya kita nggak bisa ngeluarin permainan terbaik kita gitu. Iya. Pressing mereka yang bagus, benar. Positioning mereka yang bagus, first touch mereka yang luar biasa. Tiap ada bola atas sundulannya pasti ke teman mereka. Nah, selalu bisa dapat. Kalaupun lepas, ada yang bantu. Second ballnya langsung mereka rebut. Nah itu sepak bola zaman sekarang. Yang terpenting menurut gue itu winning the duel, winning the second ball. Selama itu lo kuasain, lo akan bisa mengituin lawan-lawan dah. Iya. Bisa mengangkangi lawan-lawan kalau lo bisa menguasai dua aspek itu. Dan ini betul-betul dikuasain oleh Uzbekistan, membuat kita nggak nyaman untuk megang bola, membuat kita sama sekali nggak bisa keluar dari tekanan yang biasanya kita bisa enak ya bermain bola ya dengan tenang. Ya itu yang sayangnya ya nggak bisa keluar di hari ini. Oke, karena memang Uzbek begitu dominan. Gila, shot on goalnya 0. Kita ya evaluasi kita. Ferrari mereka kena tiangnya berapa? Iya, 5 termasuk gol tadi ya. Dan kita ada shot on targetnya Ferrari jadi nggak dihitung ya, karena itu dianggap offside ya. Terlepas apapun ya itu tadi peluang kita bikin gol ya kayak Ferrari tadi dari hasil lemparan ke dalam set piece atau corner, kemudian ada scrimmage dari tendangan. Scrimmage itu aja yang bisa kita andalin. Itu pun ya dengan sepak bola sekarang tertangkap VAR jadinya ya. 0 target mereka 28-4, kita shot on targetnya 0-4. Jadi ini gambaran sulitnya kita berkembang, bukan saja ball possession, passing akurasi juga mereka jauh di atas kita. Mereka cepat sekali recover bola pada saat mereka kehilangan dan selalu ada pemain yang bebas. Kalau 4 pertandingan sebelumnya gue selalu muji pemain kita kalau duel itu selalu winning situation, winning ball. Ini enggak kita yang malah selalu kalah dalam perebutan bola. Gokil ya. Resepnya apa bisa ngelain Uzbek ya? Gak ngerti gue. Oke, kinerja wasit Ki. Ya kita nggak usah, namanya pertandingan nggak bisa ngomongin kinerja wasit juga kan. Ya, di sepak bola ya udah kalau kalah kalau menang ya menang. Toh kita kemarin ketika menang lawan Korea Selatan kita juga ada beberapa keputusan yang dibantu oleh VAR kan. Offside, penaltinya Hapner. Kita nggak bisa ngomongin tentang wasit. Kita lebih ke ngomongin ya udah kita harus akuin Uzbek bagus ya di atas kita. Dari segi permainan, dari segi fisik, dari segi visi main Uzbek di atas kita. Kita nggak bisa berkembang, kita tertekan, kita nggak bisa ngelakuin apapun, kita nggak keluar seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Ya ini yang jadi evaluasi. Kalau bisa nanti di pertandingan selanjutnya ya udah kita main seperti biasa, kita berani kuasain bola. Ini kita nggak berani nguasain bola, passing salah. Kenapa passingnya salah? Karena memang Uzbek mainnya bagus sekali, pressingnya tinggi sekali kan. Iya. Ya banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya dari pertandingan ini menghadapi Uzbekistan. Luar biasa memang. Jadi setuju gak kalau kekalahan ini kita harus kalah dengan kepala tegak gitu? Ya. Ini bukan kayak banyak yang sedih gitu kayak udah akhir dari segalanya tapi ngelihatnya adalah gini ya, bahwa ini target yang sangat melebihi ya. Dari federasi perempat final, pemain pengen ke semifinal. Sintayong juga sangat yakin semifinal. Dapat target itu. Udah cukup. Kalau pemain kemudian meningkatkan, kita bisa ke final. Ya itu kan target untuk motivasi mereka. Tapi bukan berarti kalau mereka gagal terus mereka jadi buruk ya. One bad day ya, ini permainan kita jelek ya, dibikin jelek oleh Uzbekistan, bukan karena ya mau nggak mau ya kita harus mengakui itu ya. Tapi kan masih ada pertandingan berikutnya, mudah-mudahan tidak harus ke pertandingan yang di Clairefontaine gitu. Ya, bisa jadi memang kesempatan kita adalah jadi peringkat ketiga. Karena peringkat ketiga itu jauh lebih baik daripada peringkat kedua. Kenapa? Karena peringkat ketiga menang, peringkat dua tuh kalah.
Begitu ya? Kalah di hari terakhir. Peringkat 2 itu kalah, peringkat 3 itu menang. Iya kan, perebutan tempat ketiga dia menang. Tapi peringkat 2 menang. Peringkat 2 itu kalah. Peringkat 2 menang di semifinal. Tapi udah Peringkat 2 menang mereka. Ya, paling itu menyenangkan, membesarkan hati aja. Kita masih tengok ya, kita masih punya 2 kali kesempatan skenario untuk pertama gagal ya. Kalau ini kita punya 3 skenario. sekarang besok yang kedua hari Kamis masih ada yang satu lagi lagi kalau terakhir, seandainya tanggal 9. gagal. Tapi ngapain harus sampai ke skenario terakhir kalau Iya. kita bisa menyelesaikan di kita- perebutan tempat ketiga dan keempat. Kalau ngelihat Iya. nanti lawannya kemungkinan Irak. Kemungkinan ya. Ngelihat dari skuad yang ada sama Jepang, cara bermain, semua segala macam, peluang kita untuk Olimpiade besar sekali. Oke, kita berbicara skenario kedua nih, Jebretim. Karena hari ini skenario pertama kita gagal ke final untuk Olimpiade. Masih ada kesempatan 2 lagi untuk Olimpiade. Perebutan juara 3. Dari Mas kita, siapa yang ingin dilawan Indonesia nanti? Sebenarnya kalau gue ngeliatnya gini, Irak pernah dikalahkan oleh Thailand ya. Kalaupun mereka mengalahkan Arab Saudi lebih karena perhitungan Arab Saudi yang salah. Bener. Ya, mereka- Aku pada saat pertandingan Arab Saudi Irak nonton tidak istimewa Iraknya. Iya. Nggak tahu kalau Arab Saudi itu ternyata pakai Iya, pemain dia cadangan. intinya, tapi ya akibatnya mereka ketemu Uzbekistan jadinya. Jadi mereka pernah dikalahkan oleh Thailand. Kemudian Jepang juga pernah dikalahkan oleh Korea Selatan. Kita kan juga pernah Ngalahin Korsel. kita kan bisa menahan secara permainan kita nggak kalah sama Iya. Korsel. Jadi kurang lebih dan Jepang itu kan cuma punya 2 pemain yang pernah main di senior, punya cap senior. Ya kita ada 14 dengan 9 pemain Jadi intinya. lebih memilih Jepang. Lebih dua-duanya sama lah. Oh, dua-duanya Kalau sama. gua bilang. Jadi Dua-duanya peluangnya sama. juga terbuka untuk ya itu tadi. Mungkin kita kurangnya adalah kita tidak ada Rizky Ridho. Jadi harus dirombak belakang kan. Wow. Ya, itu tadi. Itu tadi yang gue sangat kok Marcelino jadi main kasar juga. Takut-takut dia VAR check kena kartu Terprovokasi ya. merah Ya, kan lebih terpancing. repot lagi jadinya. Tapi kita masih punya Hapner, Iya, kita masih masih punya banyak. Komang, masih punya Ferrari. Ya. Tidak mengganggu tuh. Komang, Ferrari, Hapner. Iya. Sisanya ke depan malah sudah ada Rafael Struijk kita. Rafael Struijk lebih aman. Nantinya. Kalau Mas Arab mungkin punya pandangan lain kira-kira Jepang kah atau lebih mirip Arab Saudi? Sebenarnya tipenya udah kita hadapin semua ya. Iya. Qatar sama Jordan kan mirip ya sama Irak, sementara Korea mirip sama Jepang. Itu kan dari determinasinya, dari kecepatannya gitu. Cuman kalau untuk harus memilih gitu siapa yang gue lawan, ya gue lebih senang Irak gitu. Irak. Walaupun di senior kita sempat kalah gitu ya, tapi ya paling enggak ini kan di level yang sama, di level yang sama ditambah tadi Mas kita bilang pemain kita punya pengalaman di level seniornya dan gue rasa yang penting tuh mainnya normal aja deh. Normal lagi? Semua pemain disebutin Oki tadi, disebutin Mas kita tadi, asalkan mainnya dengan normal. Dan gue juga punya keyakinan kita bakal lolos kok ke Sama. ke itu. Tapi bukan sebagai finalis, tapi Iya. gue yakin kita bakal lolos Olimpiade. Entah itu peringkat ketiga, entah itu lawan Guinea. Tapi alangkah bagusnya kalau kita menang ditentukan di Qatar gitu, peringkat ketiga dan kita punya semua persyaratan untuk melakukan itu asalkan ya tadi beberapa yang harus diperbaiki ya, ketenangan tadi, jarak antar pemain yang tadi Terjauh kejauhan sehingga ngopernya bingung kan, pemain ngoper kejauhan dikit kepotong karena kemampuan Uzbek untuk motong tuh luar biasa. Gokil sih emang. Dari mana lah ketutup pemain kita, kakinya masuk bisa ngerebut Iya. bola. Pokoknya High segala- pressing sekali dia. Itu latihannya gimana ya bisa begitu ya? Ya mereka cepet banget ya, muterin Cepet bola banget. pada saat kehilangan itu terus ambil bola dari sisi belakang pemain kita dapat mereka. Iya. Sampai kita ya akhirnya jaraknya jauh-jauh gitu. Dia ada aja nusuk dari mana nutupin semua. Oke. Jadi kemampuan untuk bermain sorry. tenang dulu, mainin our own game, possession game yang membuat kita itu mulai dibicarakan orang kan karena permainan kita itu yang sama sekali tadi nggak keluar karena tekanan dibantu sama jarak kita yang terlalu jauh membuat Uzbek lebih tenang untuk memainkan itu. Nah, Qatar kayaknya Irak kayaknya nggak punya kemampuan sebagus Uzbek untuk membuat kita nggak nyaman. Harusnya kita bisa maksimalin. Oke, ini move on ya. Jadi semua penggawa timnas atau Garuda Muda move on. Jangan sampai terbawa, jangan terpancing emosi, jangan terlalu berlama-lama larut dalam kesedihan. Oke ya, sebagai mantan Pesanku mungkin ya. Iya. Kita nggak tahu di sana pemain sebebas apa menggunakan sosial medianya, menggunakan Handphone, smartphone-nya, semua segala macam handphonenya. Kita nggak tahu sebebas apa. Tapi kalau bisa seluruh pemberitaan tidak mengatakan bahwasannya kita gagal. Setuju. Soalnya kita nggak bisa dibilang gagal juga. Kita udah sampai di semifinal ini kita nggak gagal juga. Maksudnya
kita beritakan yang positif. Setuju. Komentar-komentar juga dari siapapun kalau bisa positif, karena masih punya banyak peluang lagi untuk pertandingan selanjutnya. Jangan bikin statement kontroversi, jangan bikin Setuju. statement yang menurutku nggak penting dan mengganggu konsentrasi Ya. pemain-pemain timnas itu sendiri. Karena kita kan nggak tahu mereka sebebas apa menggunakan sosial media mereka kan. Kalau mungkin niatnya ini ya, sebagus-bagusnya mental orang, seyakin-yakinnya, kalau seandainya ada yang sempat membaca terus kepikiran ya, statementnya jelek atau apa, adalah rasa kayak ya ampun. aku tuh udah ngelakukan semuanya, Iya. aku tuh udah berusaha semaksimal mungkin, kenapa masih salah, kenapa masih kurang, kayak begitu tuh mengganggu persiapan tim pada akhirnya. Ya, Walaupun niatnya kan sebenarnya nggak mau apa ya, nggak mau baca berita itu, tapi kalau seandainya terbaca itu malah mengganggu persiapan. Ya udah, kalaupun mereka baca, mereka harus baca hal-hal yang nggak apa-apa. Kalian udah bagus, kalian bakal bisa memenangkan perebutan tempat 3 dan 4 nantinya. Bisa. Oke, jempolnya dijaga Jebret Tim ya. Berikan Iya, karena komentar, dukungan, motivasi yang baik untuk kita. Masih ada kesempatan untuk lolos ke Betul, itu Olimpiade. bikin mereka malah iya nih, kita tetap Nah, didukung nih, kita masih itu yang kita disupport nih, butuhkan. kayak begitu. Ya, itu yang kita butuhkan. Seperti Jebret Tim juga seperti ya ingin membutuhkan sesuatu yang positif. Nah, ini nih, TikTok Shop kini sudah sah di bawah Tokopedia. Jadi menjadi shop Tokopedia, sudah resmi diberikan izin oleh Kemendak. Jadi kalian udah bisa belanja keranjang kuning lagi dengan tenang. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya kita akan terhubung lagi dengan Bung Harpa. Oh, belum. Oke. Tapi yang jelas seperti kata Bang Oki Rengga tadi, luar biasa. Tetap mendukung dan memberikan motivasi positif kepada penggawa timnas. Jempolnya dijaga tuh. Walaupun ada ketemu IG wasitnya, jempolnya juga dijaga ya. Ya kalau gitu-gitu aku nggak ada masalah Udah, ya. Kalau Iya. untuk yang jempolnya kayak begitu. dijaga, masih ada kesempatan untuk lolos Olimpiade. Oke, Kadang- sekarang kita ke Bung Harpa dulu. Selamat malam Bung Harpa. Bung Harpa, jempol. Bung Harpa, jempol, aman? Oke, ini yang kita tunggu-tunggu dari Jebret Tim yang menyaksikan langsung pada malam hari ini. Laporan pandangan mata setelah tadi gol di anulir. Apa sudah mulai bakar-bakaran di sana? Selamat malam semuanya, Niko, Oki Rengga, Mas Komposisinya Gita, sama beda ya? satu lagi Mas Mario. Mas Aryo. Oke, Harpa, aman, gimana? Harpa. Itu Langsung. akreditasi angkat dulu dong. Oke, Akreditasi angkat dulu, pengen lihat. akreditasi diangkat dulu. sebentar ya. Lagi kirim berita Udah. atau gimana nih? Udah, oke. Aman. Oke, tadi emang gak salah gue mengidolakan Oki Rengga ya, agak lain emang nih komentarnya. Benar juga sih. Jadi tadi benar. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah membantu mereka untuk bangkit kembali. Itu aja. Jadi kita jaga jempol kita. Ini kontribusi biar netizen sadar ya bahwa kita bisa ada dua sisi. Kita bisa membuat mereka down lebih dalam, tapi bisa kita membuat mereka bangkit dan menatap peringkat tanggal 2 nanti lebih baik. Itu yang paling penting. Yang kedua, menurut gua kita jangan norak, jangan nyerang wasit lagi. Menurut gua kita kalah dalam segala hal dan kita harus ngakuin itu. Betul. Itu udah dari sebelumnya udah gue wanti-wanti. Pertama, mereka punya body strength yang sangat luar biasa. Gue nonton langsung pertandingan lawan Arab Saudi yang menurut gue juga kuat, mereka lawan. Terus yang berikutnya adalah soal pressing. Pressing mereka juga sudah gue warning juga sebelumnya. Mereka tuh selalu tidak memberikan napas kita di daerah lawan, di daerah mereka sendiri, di daerah lawan sendiri. Dan itu dilakukan dengan sangat baik dan kita benar-benar kaget. Dan menurutku beruntung kita tidak kebobolan lebih dari 2 gol. Kena tiang 3 kali kalau nggak salah tadi. 5. Lagi set dan segala macam. 5 kan luar biasa sebenarnya kita. Jadi udahlah, kita harus mulai terbiasa membantu tim nasional kita dari hal yang paling kecil. Dari tadi Oki Rengga bilang jempol tuh benar ya. Karena mereka benar. Kadang-kadang mereka tuh jangan salah. Mereka kadang-kadang baca sekali 2 kali, begitu mereka kena yang nggak enak itu bisa kepikiran. Itu overall dari gua dulu. Tapi terkait itu VAR untuk golnya Ferrari. Kalau itu memang offside. Kalau Jelas, menurut gua ya. kan abang ngeliat langsung di lapangan. Kalau itu memang jelas kelihatan offside atau gimana? Oh, gua nggak tahu ya di layar di kalian di mana, tapi di monitor kecil di sini, ya gua kasih gambar ya biar kalian bisa lihat ya. Kosek. Nah, di sini ada
Nah itu Point of view yang ada kan? berbeda nih. Itu memang offside dikit ya, dikit. Nih di sini nih ya. Kan ada, gue bisa ngelihat jadinya. Itu memang offside. Kakinya Ferrari itu makanya gue bilang, aduh sayang banget sih kakinya kenapa mesti jalan-jalan. Sananta itu. Sananta ya. Iya. Dan menurut gua Sananta tuh terlalu lambat diganti. Menurut gua. Jadi kan di awal gua udah bilang, gua sekarang makin kesini makin tahu kenapa Sintayong tuh gua bukan mau inian, tapi maksudnya dia untuk super sub bagus. Untuk super sub. Tapi kalau untuk dari awal ngejar-ngejar bola dia tuh tipe kalian males. Betul. Gitu. Jadi maksud gua kita membutuhkan dia tapi bukan sebagai starter. Memang di kasus ini karena tidak ada Rafael Strike, ya udah nggak ada masalah. Tapi oke, dicoba dulu satu babak. Tadi gue berpikir kalau memang jalan bagus, kalau nggak jalan mungkin diganti Kelly Stroyer. Kelly Stroyer menurut gue sedikit lebih bagus. Paling nggak dia mau ngejar bola, mau ganggu bola. Betul. Tapi it's too late. Ya kita udah kalah mental, udah tekan terus, jadi udah nggak bisa. Dia nggak mungkin seorang Kelly Stroyer bisa memanggul satu tim melawan Uzbekistan yang sampai detik ini mereka belum kebobolan dan selalu mencetak gol dan 14 gol sudah mereka ciptakan. Wow, oke. Itu setelah pertandingan berakhir, bagaimana ekspresi dari pemain-pemain? Ada motivasi dari lakukan STY nggak untuk membangkitkan kembali semangat mereka? Ya kalau sedih udah pasti lah ya sedih. Tapi STY tadi kelihatannya nggak terlalu terpukul menurut gua ya. Kalau kelihatan dari tadi dia muter. Dan menurut gua ini mencerminkan bahwa apa yang gue bilang itu ada di pikiran dia juga, bahwa memang memang tim ini kalah, itu harus diakui, nggak bisa apa-apa lagi, kecuali kalau tipis-tipis misalnya kita sebenarnya bisa punya banyak peluang tapi kemudian ada keputusan kontroversi atau apa, mungkin kita masih gedek ya. Tapi kalau tadi dia mungkin mikir ya kayak MU kalah lawan Barcelona tahun 2011 kan Ferguson nggak sedih kan, karena dia tahu dia kalah dari Barcelona. Lagi bagus-bagus ya. Kemudian juga itu memang udah kita akuin. Yang penting kita fokus nanti tanggal 2, menurut gue itu yang lebih penting. Dan Rafael kan udah balik lagi, tinggal kita mikir siapa gantinya Rizky Ridho. Iya betul. Nanti pertandingan tanggal 2 ada di stadion mana, Bung Harpa? Sama di sini juga, di Abdullah bin Khalifa. Jadi di situ juga. Jadi jalur sana itu jalurnya Jasim bin Hamad, bahkan sampai final. Gitu. Jadi kita nanti satu kali lagi akan main di sini. Kalaupun ini gue nggak mau ngomong, mudah-mudahan nggak terjadi. Kalau kita apes, ya pelor terakhir lawan Guinea tanggal 9 Mei di Paris. Di Paris, oke. Gitu. Terima kasih Bung Harpa. Selamat. Udah itu aja. Mau nyampaikan apa lagi boleh? Abang mau apa? Lempol. Ada pizza udah habis pizzanya nih bang. Lempol mau bang? Enggak, tapi keren, emang keren actingnya Oki Rengga keren. Jangan itunya. Udah berkaca-kaca tadi. Hancur kacau. Sekarang gimana situasi stadion udah sepi ya? Ya udah kosong, udah tinggal berapa orang doang. Halo, bye. Ini wartawan Korea nih. Nanti dulu itu siapa tadi? Fotografer Korea. Mau lihat fotografer Korea. Fotografer. Tuh. Ada tuh 2 orang tuh. Cewek ya? Cewek. Mas Aro yang ngomong tadi. Jadi rencana di sana sampai kapan, Bung Harpa? Ya kalau gue udah booking tiket pulang tanggal 4. Karena kan apapun yang terjadi kan kita pasti main tanggal 2. Dan apapun yang terjadi tanggal 3 gue tetap akan nonton. Oke. Sekarang kan udah tahu ya kita nggak akan main tanggal 3. Oke, kita main tanggal 2, gue akan kesini lagi, dan tanggal 3 gue akan nonton final nanti. Either Uzbekistan lawan Irak atau Jepang. Nggak ada kemungkinan ini. Jangan sampai sih sebenarnya. Nggak ada kemungkinan ke Clairefontaine lo. Buat tanggal 9 Mei. Dulu lah, kangen juga gue sama soto Betawi. Udah lama nggak makan soto. Di Paris ada itu soto Betawi. Tapi kan ngapain jauh-jauh? Dia harus pulang. Karena kita berhasil di itu jawaban tuh baru. Iya, kita butuh. Abang harus pulang, Bang. Abang harus makan soto karena nggak perlu ke Paris, Bang. Gitu, siap. Oke, mantap. Omongan doa, siap. Traktir tapi ya. Iya, aman. Bang, kalau cuma soto aja tapi timnas lolos Olimpiade, ku beli kan mandi soto pun abang nggak apa-apa. Bener ya, oke. Iya. Satu Khalifa mau ditraktir sama Oki. Iya, aman. Kalau cuma soto tapi timnas lolos Olimpiade berangkat, Bang. Oke. Kalau gitu aku bawa juga oleh-oleh buat kau Oki Rengga. Kita enggak. Kita enggak. Enggak, karena Oki tadi yang mau traktir soto. Yang lain. Kesel nih. Mas Gita, Mas Aprio, udah kesel semua. Oke lah. Baik, terima kasih Bung Harpa. Sampai ketemu tanggal 2 lagi ya. Semangat terus. Besok pakai timnas lah ya. Oke? Siap. Tanggal 2 di Abdullah bin Khalifa, Indonesia akan ketemu
perebutan juara 3 ya antara Jepang atau Arab Saudi. Oke, terima kasih juga. Irak kok Arab Saudi. Udah mulai nggak konsen nih Mas. Iya nih, gimana sih? Aduh. Tapi yang jelas sekali lagi Jebret Team jangan lupa jempolnya ya. Tetap dukung timnas apapun yang terjadi. Berikan motivasi kata Oki Rengga tadi. Itu masukkan ke feed Instagram bagus itu ya. Mau jadi konten saya tuh. Iya iyalah ya. Aku duluan lah habis di-tag. Nah. Terima kasih Mas Aryo. Sama-sama. Kita. Sama-sama Pak Niko. Tanggal 2 ada syuting nggak? Hah? Tanggal 2. Tanggal 2. Ditanya ini. Ntar kita tengok. Ya elah, nanti aja kontak sama Abrar ya. Terima kasih Jebret Team. Tetap berikan dukungan motivasi untuk timnas Indonesia karena masih ada kesempatan lolos Olimpiade. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di semifinal perebutan juara 3. Siapa kita? Indonesia.